Halo rekan-rekan Gerakan Pemuda, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Eklesia Kota Bali. Di saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak rekan-rekan pemuda sekalian untuk membuka Alkitab dan mempersiapkan pembacaan kita yang diambil dari Yosua pasal 24. Ayat 1-13. Yosua pasal 24 ayat 1-13. Jika sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari di mana Tuhan tetap menjaga dan menyertai kami. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh kembali melaksanakan ibadah Gerakan Pemuda. Lebih-lebih Tuhan, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau kiranya mau menguduskan dan menyucikan kami, agar kiranya juga dengan pengertian akal budi yang asal daripada Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan kemudian juga Tuhan buat kami berani dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di tengah hidup setiap hari. Inilah doa kami Tuhan, inilah anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Yosua 24 ayat 1-13. Saya akan baca bagi kita sekalian. Firman Tuhan menyatakan, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiam di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu, berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri tetap melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan, mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya,
bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang gratisan atau berbicara tentang barang yang diberikan cuma-cuma, saya yakin sebagian besar orang menyukai hal itu. Jangankan barang gratisan atau barang yang diberikan dengan cuma-cuma, melihat diskon saja rasanya hati sudah tertarik dan happy. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita senang dengan sesuatu yang bagus dan diberikan secara gratis atau cuma-cuma? Ya, mungkin kita senang karena kita merasa bahwa kita tidak perlu mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkannya. Tidak perlu effort apapun. Tapi tahukah rekan-rekan bahwa Cinta Laura ketika dia bercerita di vlog Boy William, ia mengatakan bahwa sejak kecil ia pun harus berusaha dahulu baru mendapatkan sesuatu dari orang tuanya. Atau dengan kata lain, ya wajar kalau seharusnya kita berusaha dulu baru kita mendapatkan sesuatu. Tapi namanya manusia lebih suka dengan yang cuma-cuma atau gratisan. Rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita kembali ke perikop ini, saya mau mengajak rekan-rekan untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Yosua. Yosua artinya adalah Tuhan, itu keselamatan. Nama Yosua pertama kali disebutkan dalam Keluaran 17 ayat 9. Perlu diketahui bahwa awalnya dia adalah seorang budak di Mesir. Ketika Musa tiba membawa 10 tulah. Yosua adalah seorang kesatria. Sejak awal kisah keluaran Israel dan perjalanan Israel menuju Kanaan. Dia masih muda, tetapi dia adalah orang yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh Musa. Sehingga lewat tangan Musa sendirilah Yosua dibentuk sebagai seorang kesatria atau pemimpin pasukan yang handal. Bukan hanya dipercaya oleh Musa, Yosua pun juga menjadi kecintaan bagi Tuhan, karena ia adalah orang yang taat dan setia, serta selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dalam perjalanan Israel menuju ke tanah Kanaan, yang saat itu masih di bawah kepemimpinan Musa, dan di penghujung usia Musa mengajak orang-orang Israel untuk pergi ke sisi timur sungai Yordan. Di sanalah Musa meninggal dan kemudian sebelumnya ia mengurapi Yosua sebagai penggantinya. Berbicara mengenai Yosua, maka ia bukan hanya sebagai seorang muda yang mahir atau lihai di dalam kepemimpinan kemiliterannya, tetapi dia juga kemudian menjadi seorang yang bertindak semacam nabi, karena ia menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang dan dia menuntut kepatuhan yang ketat. Dalam 25 tahun, Yosua menjadi seorang pengatur dan komandan militer yang baik. Di bawah kepemimpinan Yosua, kemenangan demi kemenangan berhasil diraih oleh umat Israel. Yang sudah tentu, kemenangan demi kemenangan itu adalah berkat pemberian Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan, dengan mengalahkan beberapa kota besar di Kanaan, Yosua mengumumkan aksi militer. Lantas ia membagi tanah di antara kedua belas suku di Kanaan
dan memerintahkan masing-masing suku untuk menyelesaikan pembersihan wilayah mereka. Dapat dikatakan bahwa Yosua menjadi seorang pemimpin yang bukan hanya memimpin umat Israel supaya ia bisa masuk ke tanah Kanaan dan menerima janji Tuhan, tapi ia juga adalah seorang yang membawa umat Israel kepada kecintaan terhadap Tuhan yang dalam. Dalam tindakan terakhirnya, atau pidato ucapan selamat tinggal kepada orang Israel, yang juga merupakan pembacaan kita di saat ini, Yosua mengumpulkan orang-orang di Sikem, di Israel Tengah untuk memperbarui janji mereka kepada Allah. Yosua memaparkan sejarah mereka, sejak Allah berjanji untuk memberikan tanah kepada keturunan Abraham sampai kepada pemenuhan janji Allah itu. Bahkan rekan-rekan pemuda, di dalam ayatnya yang ke-13 disebutkan bahwa Allah memberikan mereka kota-kota yang tidak mereka bangun dan kebun zaitun, juga kebun anggur yang tidak mereka tanami. Yosua mengajak umat Israel untuk sejenak menoleh pada perjalanan hidup yang sudah mereka tempuh. Yosua mau supaya umat Israel tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Yosua mau supaya umat Israel menyadari dengan sungguh bahwa apa yang mereka peroleh pada saat itu bukan karena kemampuan mereka dalam berperang, bukan karena kekuatan mereka, bukan juga semata karena kepemimpinan, baik dari Musa dan kemudian dilanjutkan oleh dirinya, tetapi oleh karena kesetiaan Tuhan yang berjalan di depan mereka dan membuat mereka sanggup untuk melewati rintangan demi rintangan. Apa yang dilakukan oleh Yosua untuk menapaki perjalanan kehidupan umat Israel? Ini mau membuat umat Israel juga untuk semakin setia dan takut akan Tuhan. Ia mau mengajak umat Israel untuk sadar juga bahwa ketika mereka menyembah Allah, maka mereka haruslah semata-mata tetap hanya menyembah Allah. Tidak bisa dicampur dengan penyembahan dewa-dewa palsu, karena Allah tidak mentoleransi praktek-praktek semacam ini. Allah adalah Allah yang cemburu. Allah mau supaya umat Israel hanya beribadah kepadanya. Di dalam ayatnya yang ke-15, Yosua pun memproklamirkan bahwa ia dan seisi rumahnya akan tetap setia beribadah hanya kepada Tuhan. Dan Yosua mau apa yang ia lakukan, itu pun juga dilakukan oleh umat Israel. Rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan di malam ini adalah berkat Tuhan dalam hidup umatnya. Nah, berbicara tentang berkat Tuhan, apakah rekan-rekan pemuda saat ini sadar bahwa Tuhan itu begitu baik dan memberikan banyak berkat dalam kehidupan rekan-rekan sekalian? Ataukah pernah rekan-rekan berada di situasi yang sulit sehingga rekan-rekan sekalian akhirnya tidak menyadari bahwa Tuhan itu tetap adalah Tuhan yang baik dan melimpahkan berkat dalam hidup rekan-rekan sekalian? Kalau berbicara tentang Tuhan yang baik, tentu akan lebih mudah kalau di saat hidup kita enak atau berjalan dengan nyaman sesuai dengan harapan kita.
Tapi bagaimana kalau kehidupan kita di tengah kehidupan yang sulit? Masih bisakah kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan melimpahkan berkat dalam kehidupan kita? Apakah masih bisa kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik sementara mungkin saja kita sudah bekerja banting tulang tetapi kita tidak bisa hidup dengan layak, dengan enak, mau beli ini itu tanpa berpikir tentang uang? Atau pernahkah rekan-rekan pemuda berada di situasi di mana hubungan asmara tidak berjalan dengan baik? Pernahkah rekan-rekan pemuda tetap dapat mengatakan bahwa Tuhan itu baik, sementara nilai di kampus atau nilai di sekolah tidak baik, padahal sudah belajar dengan keras dan mati-matian? Tapi saya di sini mau mengatakan rekan-rekan pemuda bahwa Tuhan tetap baik meskipun jalan hidup kita tidak seperti yang kita harapkan atau meskipun jalan hidup kita berat. Jangan pernah menyalahkan Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberkati saya. Adilkah kita dengan Tuhan? Jika kita lupa bahkan menyalahkan Dia, sementara banyak sekali kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Mungkin memang kita tidak punya banyak uang, atau keluarga kita bukan keluarga yang mapan dan berkecukupan. Tetapi ingatlah bahwa Dia hadir melalui kesempatan untuk tetap dapat bekerja, untuk tetap membuat kita dapat belajar, untuk tetap dapat membuat kita berkarya di bidang-bidang lain. Mungkin kita tidak memiliki hubungan asmara yang berjalan dengan baik. Tetapi Tuhan hadir di dalam hubungan, dalam pelayanan yang terawat dengan baik. Mungkin kita tidak punya prestasi akademik yang cemerlang, tetapi Tuhan membuat kita bisa bermain musik. Tuhan membuat kita mampu bernyanyi dengan indah. Tuhan mampu membuat kita menghasilkan karya-karya seni yang orang lain tidak bisa buat. Atau mungkin ketika kita tidak punya banyak teman, tapi Dia hadir lewat kemampuan yang membuat kita tetap dapat berdiri tegak meskipun kita sendiri. Mungkin kita tidak banyak mengalami tawa atau suka, namun Dia hadir dan memberikan berkat lewat air mata yang membuat kita jadi pribadi yang sabar dan kuat. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat sebuah lagu yang begitu indah dari pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor 244. Judulnya Sejenak Aku Menoleh. Lagu ini mengajak kita untuk menoleh pada perjalanan hidup yang telah kita tempuh. Sama seperti Yosua, dia mengajak umat Israel untuk sejenak menoleh pada perjalanan panjang yang sudah mereka lalui bersama dengan Tuhan. Semakin kita menoleh, semakin sadar pulalah bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan, selalu Ia sediakan dan Dia berikan bagi kita. Apa yang kita alami, suka, bahagia, kesuksesan, itu bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena memang Tuhan mau memberikan pada orang-orang yang kepada mereka Ia berkenan. Ketika hidup sulit, jangan fokuskan pada sulit itu saja, tetapi tolehlah bahwa di hal-hal lain berkat Tuhan jauh lebih indah
dan membuat hidup kita lebih bermakna daripada kesulitan demi kesulitan yang kita sedihkan, yang kita pikirkan, yang kita larakan. Kita hanya manusia biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memberikan anugerah keselamatan, yang memberikan berkat dan memberikan cinta yang besar bagi kita. Jangan pernah lupakan itu, rekan-rekan pemuda sekalian. Jangan pernah lupakan Tuhan. Tetap bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Karena kita ada saat ini sebagaimana kita ada, itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Rekan-rekan pemuda, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih juga untuk kesempatan yang indah yang membuat kami mau untuk sejenak menoleh ke belakang, merenungkan perjalanan kehidupan kami bersama dengan Tuhan, dan kami temukan bahwa Engkau adalah Allah yang setia untuk melimpahkan kasih, berkat, dan juga berbagai macam kebaikan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, di usia kami yang masih muda, mampukan kami untuk menjadi saksi firman Tuhan yang hidup. Perbaharuilah hidup kami hari demi hari ya Bapa, sehingga tidak ada satu hari pun yang kami lewati dengan sia-sia. Dan biarlah ya Tuhan, kami mengisi hari-hari kami dengan hal yang benar di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, di malam ini atau di hari ini, dalam kesempatan saat ini, kami mau berdoa bagi dunia, beserta dengan segala isinya, di mana kami masih berada di masa pandemi virus corona. Tuhan, kami membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Kami mohon ya Allah Bapa Surgawi, agar kiranya kesehatan bagi tubuh kami, kekuatan bagi tubuh kami, Tuhan tetap mau berikan. Bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, adik kakak kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tetap jaga dan lindungi mereka, sebagaimana Tuhan menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa ini Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintah kami, kiranya ya Bapa, hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan tetap berikan bagi para pemerintah kami. Biar kiranya juga segala keputusan, segala kebijakan yang diambil, ini adalah kebijakan dan keputusan yang diambil untuk kebaikan bersama di negeri Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para pasien positif corona. Kami tahu ya Tuhan, bahwa ini menjadi pergumulan bagi saudara-saudara kami. Kami mohon ya Tuhan, agar kiranya Tuhan mau menyehatkan mereka, Tuhan mau angkat segala sakit penyakit yang ada, Tuhan juga mau tenangkan hati dan pikiran mereka. Karena kami sadar Tuhan, bahwa hati yang gembira adalah obat. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga yang berduka cita, oleh karena keluarga mereka meninggal akibat virus corona. Tuhan, hiburkanlah mereka. Tuhan mau pulihkan hati mereka yang sedih dan berduka. Tuhan mau angkat kepala mereka dan meyakinkan bahwa kesulitan ini pun juga akan segera berlalu, karena mereka punya Allah yang luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa bagi para dokter dan tim medis yang bertugas untuk merawat, yang bertugas juga untuk mendampingi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan juga berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Jaga dan lindungi, jauhkanlah ya Tuhan dari segala sakit penyakit yang ada. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk GPIB Jemaat Eklesia Kota Bali. Kami berdoa bagi Pendeta Samuel Karinda sebagai Ketua Majelis Jemaat bersama dengan seluruh penatua dan diaken yang ada,
bersama juga dengan para pengurus Pelkat, terutama pengurus Pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu ini yang telah Tuhan pilih dan mau Tuhan pakai juga untuk melaksanakan pelayanan yang lebih heran lagi di GPIB Jemaat Eklesia Kuta Bali. Tuhan, biarlah pelayanan yang dilakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ya Bapa, segala kegiatan pelayanan persekutuan dan kesaksian boleh dilaksanakan dengan lancar, dengan baik, meskipun masih dalam berbagai macam keterbatasan yang terjadi. Allah Bapa Surgawi, biarlah kiranya juga kami tidak pernah putus asa, ataupun juga kami tidak pernah kehilangan pengharapan di tengah-tengah masa seperti ini. Biarlah pula ya Tuhan, meskipun kami masih harus beribadah di rumah, tetapi semangat kami untuk datang menghadap Tuhan, untuk mendapatkan ketenangan, keteduhan hati, itu juga boleh tetap ada. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, kehidupan di depan yang masih menjadi rahasia. Biarlah kami boleh jalani bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memegang tangan kami dengan begitu erat dan membuat kami tetap yakin dan percaya bahwa ada hari indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah seruan dan permohonan kami yang kami mau naikkan seraya kami memohon pengampunan Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Doa ini kami mau naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih rekan-rekan Gerakan Pemuda untuk kegiatan kita bersama di malam ini, yakni ibadah Gerakan Pemuda. Tetap semangat, tetap sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati.